Hi everyone. In the previous meetings, we have learned about the parts of the letter and also the reference. Today, we're going to learn about the gerund, noun, and also the if clause if they are used in a letter. So let's check it out. The first one is the use of gerund to thank someone. Jadi penggunaan gerund untuk berterima kasih kepada seseorang. Oke, untuk contohnya, thank you for plus gerund. Thank you for helping me. Thank you for sending me the invitation. Di situ ada thank you for diikuti oleh helping sebagai gerund. Kemudian untuk yang bawahnya itu juga thank you for diikuti oleh sending sebagai gerund. Oke, dan Miss sudah memasukkan contoh dari surat-surat tentang penggunaan thank you for diikuti oleh gerund. Contohnya di sini, I want to thank you for coming to the Indiana University program, Conversation in Education using Multicultural Literature to teach critical thinking this year. Di situ ada thank you diikuti oleh for dan diikuti oleh gerund coming. So, in this case we have to use coming, a verb dikasih ing ya di situ setelah menuliskan thank you for. Apakah hanya gerund saja? Tidak, nanti kita akan bahas apa saja yang bisa mengikuti thank you for. Kemudian contoh lainnya adalah thank you for making my weekend an educational enjoyable one. Di situ ada making juga, thank you for making. And then the next example we have thank you very much for giving insightful and kind review. Di situ juga ada thank you very much ya, ada penambahan very much sebagai penekanannya for giving insightful and kind review. Di situ ada giving juga yang mengikuti thank you very much for ya, jangan lupa ada for-nya. And then the next point is the use of noun to thank someone. Jadi tadi kita pakai gerund, sekarang kita pakai noun. Untuk contohnya ya, thank you for plus noun adalah thank you for your help dan thank you for the invitation. Ya, di situ ada for your help ya, noun di situ, noun phrase. We also have the invitation, noun phrase juga. Untuk contoh di surat sudah ada di situ. Your seminar on ethics was engaging and meaningful. Thank you for your thorough preparation and for making the session one of the highlights of the program. Di situ ada thank you for plus your thorough preparation. Di situ ada noun phrase your thorough preparation, tapi juga diikuti oleh gerund yang sudah kita bahas tadi. For making the session one of the highlights of the program. Setelah for ada making. Nah, di situ malah ada dua-duanya ya. Ada yang thank you for diikuti noun phrase dan ada thank you for diikuti oleh gerund. Untuk contohnya, yang lain ada thank you for plus noun adalah thank you so much for your recent address to our marketing cohort group. Di situ ada thank you so much. Ada penekanan juga dengan so much ya. Sebelumnya juga ada thank you very much. Itu diperbolehkan. Oke, thank you so much for your recent address. Nah, di situ ada noun phrase-nya, your recent address. Kemudian contoh lainnya, thank you so much for your hard work and professionalism. Di situ juga ada thank you so much, ada so much juga, tidak apa-apa. Kemudian ada kata for sebagai bagian dari thank you tadi ya, thank you for. And then it is followed by your hard work and professionalism. Diikuti juga dengan noun phrase ya, ada your sebagai possessive adjective dan diikuti oleh hard work dan professionalism. Next one is the use of noun to express appreciation. Jadi penggunaan kata benda untuk mengekspresikan apresiasi. Itu jadi appreciate someone. Di situ ada appreciate plus noun. Jadi ketika kita menuliskan appreciate bisa diikuti dengan kata benda. Contohnya ada we appreciate the offer you make. Ya, ada the offer. The offer is the noun. Okay, noun phrase. And then we have I appreciate your help. Nah, di situ ada juga your help sebagai noun phrase, your sebagai possessive adjective dan help sebagai noun. Untuk contohnya, thank you for an interesting meeting yesterday. I appreciate the time and information you shared with me. Di situ ada I appreciate diikuti oleh the time and information. Jadi untuk nounnya tidak hanya satu, boleh diikuti
diikuti dengan 2 noun. Contohnya di sini ada the time and information, ya, ada kata bendanya. The di sini berperan sebagai artikel, and the time and information itu adalah kata bendanya atau noun. Ditambah juga dengan you shared with me, itu juga bisa dibubuhkan di situ. Dan contoh lain dari appreciate plus noun atau kata benda yaitu we certainly appreciate your interest and assistance. Di sini juga ya ada 2 kata benda yang mengikutinya. We certainly appreciate. Kita bisa pakai certainly juga untuk menekankan we certainly appreciate, ya. Setelah itu ada your interest and assistance. Ada kata benda juga. Your di sini sebagai possessive adjective. Contoh lainnya. I appreciate all the time you've taken over the past several months to consider us and whether our products and people could meet your company's needs. Di situ juga ada I appreciate all the time, ya, ada kata all the time juga. Itu sebagai kata benda gitu. Ada yang mengikuti juga, di situ ada you've taken over the past several months. Itu juga bisa dibubuhkan gitu. Jadi tidak hanya kata benda, tapi bisa kita buat klausa yang lain, ya, klausa yang mengikuti kata benda tersebut agar bisa meyakinkan atau memperjelas makna dari sebuah kalimat. The next one is the use of if clause to express appreciation. Jadi ini adalah penggunaan klausa if. Klausa adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan juga predikat. Jadi kalau ada if clause berarti subjek dan predikat yang diawali oleh if gitu, ya. If plus subjek plus predikat itu namanya if clause. Let's check the example. Itu ada appreciated plus if clause. Nah, kalau di sini ada tambahan it-nya. Appreciated. Kalau yang tadi tidak ada langsung appreciate langsung noun. Kalau ini pakai it-nya. Kemudian untuk example-nya, I would appreciate it if you would call our recruiting coordinator Bill Cryer, ya. Situ ada I sebagai subjek and would appreciate sebagai predikat. Kemudian it-nya jangan sampai lupa. Kemudian we have if clause. Ada if di situ, ya. I would appreciate it if. Nah, karena if clause jadi setelah if ada subjek dan verb. If you sebagai subjek dan would call sebagai predikatnya gitu. Oke, jadi jangan lupa ketika pakai it, I would appreciate it, itu diikuti oleh if clause. Tapi kalau mau pakai noun berarti tidak perlu pakai it lagi. Contoh yang dalam surat adalah di sini ada we would appreciate it if you would remove us from your mailing list. Di situ ada we sebagai subjek and would appreciate sebagai predikat. Dan it, ya, jangan lupa it. Kemudian ada konektor if, kan if clause ya tadi, ada if and then we have subject verb sebagai klausanya if clause. If you sebagai subjek and would remove sebagai predikat. Untuk contoh lainnya, we are now working on the advertising copy for the book and would very much appreciate it if we might have your permission to quote you in our advertisements. Di situ ada we, ya, sebagai subjeknya, we would very much, ya, ada penekanannya juga. Seperti thank you so much tadi, thank you very much. Appreciate pun juga pakai very much boleh. We would very much appreciate it, ya, diikuti oleh if we might have your permission. If kemudian diikuti oleh subjek we dan predikatnya adalah might have gitu. Okay, thank you so much everyone for having this video. Semoga bermanfaat. Have a good day.